Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim lana minka bil khair, amma ba'd. Yang terhormat kepada Bapak Ketua DKM, Bapak Gianta beserta pengurus dan jajarannya, dan yang terhormat kepada Bapak Ketua RT, Bapak Warsito, dan juga seluruh pengurus jajarannya, dan yang terhormat kepada Bapak Suhidin selaku Bapak Penasihat, dan juga yang terhormat kepada Bapak Haji Didik selaku Imam Masjid, dan yang terhormat kepada Koordinator Gang Tangkuban Perahu yaitu Bapak Guntur, dan yang terhormat kepada bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang pada malam hari ini hadir untuk dalam rangka taklim on the road, yang semuanya tidak kami sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takzim kami kepada para jamaah sekalian. Alhamdulillah, puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan banyak kenikmatan kepada kita semua, sehingga pada malam hari ini kita dapat berkumpul bersama, bermuajah, bersilaturahim, bertatap muka, yaitu dalam rangka taklim on the road. Ya, tujuannya yaitu untuk bagaimana saling mengikat tali silaturahim antara tetangga yang satu dengan tetangga yang lain, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keberkahan pada tetangga dan kampung tersebut, insya Allah. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita yang mulia baginda Nabi Muhammad SAW serta keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, itsba'ut tabi'in, dan kita semua sebagai umatnya. Mudah-mudahan mendapatkan syafaatul uzmah di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, hadirin bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, dan juga adik-adik sekalian yang sama-sama mengharapkan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, ini sudah masuk di tanggal 10 Muharram ya. Ini tadi sore sudah masuk di tanggal 10 Muharram ya. Ini sudah banyak yang tahu ya, sudah banyak yang tahu, dan mudah-mudahan yang sudah tahu Allah berikan kepahaman. Banyak yang tahu ilmu, banyak yang tahu ilmu-ilmu dari guru-guru, tapi banyak yang sedikit belum sepenuhnya paham mengenai apa yang disampaikan oleh para guru-guru kita. Tapi alangkah baiknya kita sudah tahu mengenai ilmu daripada fadilah keutamaan di 10 Muharram ya. Yang kita mampu bisa mengamalkannya, alangkah baiknya kita amalkan. Kita akan paham nanti selepas kita sudah tiada di dunia maupun masih ada di dunia, tapi nanti suatu saat Allah akan pahamkan apa yang namanya keutamaan di 10 Muharram, di tanggal 10 Muharram, di bulanmu yang sangat mulia ini ya. Di antaranya apa? Yaitu orang yang puasa di tanggal 10 Muharram besok ya. Ada yang mengatakan tadi sudah Tasu'a ya, di tanggal 9 sudah puasa. Ini juga mengenai sabda baginda Nabi ya. Kalaupun tahun depan saya masih ada ya di tanggal 9 Muharram, saya insya Allah akan puasa. Tapi sudah Allah takdirkan beliau tidak ada di tahun yang akan datang. Artinya apa? Beliau sudah memberikan qaul, memberikan ungkapan bahwasanya puasa di tanggal 9 dan 10 itu sudah dikatakan sunnah. Memang di sini ada beberapa kriteria yang mengenai hadis Sallallahu Alaihi Wasallam. Sesungguhnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beliau
ditanya suila an siyami yauma asyura, ditanya mengenai apa keutamaan puasa di tanggal 10. Disebut di tanggal 10 Muharram, Asyura, Asyratun. Kalau bahasa Arabnya tuh Asyratun itu 10. Maka Nabi bersabda yukaffiru sanata al-madiyah. Rawahu Muslim. Allah akan menghapuskan dosa-dosanya selama 1 tahun yang lalu. Insya Allah Pak ya, besok tanggal 10 bagi yang mampu kita puasa ya. Kalau bisa hari Seninnya dilanjut, sehingga mendapatkan keutamaan yang lebih. Seninnya kita mendapatkan keutamaan puasa sunnah Senin, hari Senin. Kemarin besoknya hari Ahadnya mengenai puasa keutamaan puasa di tanggal 10 Muharram. Ya, banyak. Apalagi yang harus dilakukan, yang diamalkan ketika di tanggal 10 Muharram, yaitu apa? Sedekah ya, mengusap kepala anak yatim, kemudian apa? Bersilaturahim, mandi di tanggal 10 Muharram, kemudian potong kuku, kemudian bercelak, kemudian apalagi melonggarkan rizki kita kepada keluarga kita ya, jangan pelit-pelit. Kita punyanya 200.000 atau 1 juta, kita kasih sama istri kita, sama keluarga kita ya, berikan yang terbaik kepada keluarga kita. Ya, kalau kita punyanya ini ada ibu-ibunya nih, semangat nih ya, bukan hanya untuk anak-anak yatim tapi kepada keluarga kita juga ya, kepada anak-anak kita ya, dan juga kepada tetangga kita juga kita bersilaturahim ya. Jangan sampai kita putus silaturahim kita kepada kerabat kita, yaitu yang terdekat tetangga kita ya. Itu bahaya Pak, kalau udah memutuskan silaturahim antar sesama muslim, bahaya urusannya nanti di akhirat sama Allah. Ya, di antaranya fadilahnya apa kalau silaturahim? Panjang umurnya, berkahnya rezeki ya, rezekinya menjadi berkah ya. Apalagi di tanggal 10 Muharram besok, ini sudah dihitung ini Pak, Masya Allah ya, ini gangnya luar biasa, ini bisa mengadakan apa tali mondorot di tanggal 10 Muharram. Ini saya sudah merasakan luar biasa ini, Masya Allah ya. Tali silaturahimnya sangat kuat di Tangkuban Perahu nih ya, Masya Allah. Ini yang tadinya di minggu ketiga ini dimajukan untuk mendapatkan keutamaan di tanggal 10 Muharram, Masya Allah ya. Saya tanya Pak Hasanuddin, subhanallah, saya nggak tahu katanya, saya nggak tahu ini. Ini sebetulnya bukan nggak tahu, ini sudah tahu sebetulnya ini keutamaannya nih. Ya, subhanallah, mudah-mudahan kita semua mendapatkan keberkahan daripada di tanggal 10 Muharram ya, insya Allah ya. Kemudian apalagi di tanggal 10 Muharram ya, jangan sampai kita berbuat perkara-perkara yang tidak menjadikan Allah itu tidak senang kepada kita. Artinya apa? Jangan melakukan perbuatan yang tidak baik di tanggal 10 Muharram ya. Kita buat amalan-amalan ya, kalau kita bisanya sholawat ya, yang tadinya sehari 100 kali, pada tanggal 10 Muharram ini malam-malamnya ini, nanti malam bangun Pak ya, Bu, bangun ya, nanti malam bangun sholat tahajud, bangun jam 3 ya, minta sama Allah, ya Allah berikan keberkahan hidup di dunia maupun nanti di akhirat. Supaya nanti di akhirat kita juga bisa berkumpul sama seperti sekarang ini ya. Jangan cuma di dunia ini, tapi nanti di akhirat ya. Itu kalau udah di akhirat Pak ya, udah nanti dikumpulkan di padang mahsyar, Masya Allah ya, luar biasa Pak ya. Sudah nggak kenal satu sama lain
bahkan anak-anak kita, istri kita ya, itu sudah tidak kenal satu sama lain. Nanti kalau sudah kenal lagi kembali, dipertemukan kembali oleh Allah nanti kalau sudah masuk ke dalam surga. Enak nggak Pak? Ya. Rabbana absorna farji'na na'mal sholihah. Kembalikanlah kami ya Allah, walaupun 1 menit, walaupun 1 detik, karena kami tahu sekarang, karena kami telah mendengar apa yang kami lihat pada saat ini. Masya Allah ya, itu baru perjalanan yang 500 tahun ketika di padang mahsyar, belum nanti perjalanan selanjutnya Pak. Masya Allah ya, itu naudzubillahi min dzalik. Makanya setiap hari kalau bisa itu ya, kalau yang sudah mampu ya, setiap hari habis sholat isya atau habis sholat maghrib ngaji ya, jangan tinggalkan bacaan Al-Quran, jangan tinggalkan itu Al-Quran sebagai pajangan. Al-Quran sebagai pajangan ini, Masya Allah ya, yang sudah menjadi pajangan siapa Pak? Bahkan sampai berdebu, ini jangan Pak ya, karena yang diwariskan oleh baginda Nabi 2, hadis dan sunnah dan Al-Quran ya. Al-Quran sudah diwariskan oleh baginda Nabi, kemudian sunnah ya, hadis-hadis dari baginda Nabi sudah diwariskan kepada kita. Artinya apa? Kita niat untuk bisa mengamalkan, melakukannya, yaitu mengamalkan apa-apa yang sudah kita pelajari ya. Dulu kita waktu masih, mohon maaf, masih kecil kita belajar alif, ba, ta, sa sampai ya ya, sehingga kita bisa membaca Al-Quran. Itu jangan sampai kita tinggalkan. Kalau kita tinggalkan, naudzubillah, kita akan lupa ya. Kalau sudah lupa ya mulai dari awal lagi. Tidak ada yang namanya terlambat ya. Sekarang sudah yang namanya mudah. Ada yang tulisannya itu pakai bahasa Indonesia, nggak apa-apa ya. Baca surat Yasin pakai bahasa Indonesia nggak apa-apa. Baca surat Tabarok. Ini untuk menyelamatkan kita nanti di alam kubur. Alam kubur kita nggak tahu Pak. Kadang kita mati lampu aja kita sudah gelisah. Ini mati lampu sampai berjam-jam. Nanti kalau udah dikubur Pak, berpuluh-puluh tahun. Bukan berjam-jam lagi, berpuluh-puluh tahun ya. Kita mati lampu 1 jam 2 jam sudah gelisah, apalagi nanti di dalam kubur Pak. Gelap gulita, tidak ada yang menemani. Hanya yang menemani? Iman dan amal soleh kita ya. Keimanan kita kepada Allah itu sejauh mana kita kepada Allah ya. Amal soleh kita sejauh mana kita mengamalkan selama di dunia ini ya. Kita banyak amalan-amalan ya, sampai jidat kita ini mohon maaf ndekok, sampai mulut kita ini berbusa ya. Tapi alangkah celakanya ketika kita sudah meninggal, semua amalan itu tidak diterima di sisi Allah. Masya Allah ya. Ini yang perlu kita pikirkan, yang perlu kita renungkan ya. Ketika selepas sholat ya, yang minimalnya kita doa minta sama Allah, ya Allah terimalah amal soleh saya, terimalah sholat saya pada saat ini, terimalah puasa saya pada saat ini ya, sehingga nanti ketika saya meninggalkan dunia, saya akan senang ketika nanti di akhirat, bahagia walaupun amalan itu satu yang kau terima ya Allah. Yaitu apa? Sholawat kepada baginda Nabi ya. Jangan sampai kita tinggalkan sholawat kepada baginda Nabi Pak ya Bu. Sallallahu ala Muhammad itu paling mudah ya, paling mudah. Habis sholat baca sholawat, baca zikir yang kita bisa kita baca ya. Jangan sampai kita lupa ya. Kalau sudah lupa ini khawatir pikiran-pikiran kita ini yang naudzubillah, yang aneh-aneh nantinya ya. Tapi kalau kita selalu ingat kepada Allah, insya Allah Allah akan ingat kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Jadi intinya gimana? Intinya ini masih di awal tanggal 10 Muharram
bagaimana kita perbanyak amalan-amalan, ya, perbanyak amalan-amalan, ya, yang bisa kita perbuat amalan soleh kita buat, mumpung masih ada waktu. Kita nggak tahu tahun depan seperti apa keadaan kita. Nah, kita nggak akan tahu, Pak, ya Bu, kita nggak akan tahu tahun depan kita masih ada atau enggak. Belum sampai tahun depan, nggak tahu nanti habis ngaji ini kita masih ada atau tidak. Nah, artinya apa? Ya, diantaranya kita berbanyak taubat kepada Allah, ya, ini bertaubat kepada Allah, menyesali perbuatan-perbuatan yang tidak baik kepada Allah, ya. Di awal 10 Muharram ini, ya Allah, saya akan niat, saya akan berubah, ya, saya akan melakukan kebaikan-kebaikan sehingga engkau senang kepada hamba, hamba pun senang kepada engkau. Sehingga apa? Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Masuklah wahai hambaku, masuklah wahai hambaku ke dalam surgaku. Kita kalau sudah dicap sebagai hamba, senang, Pak, ya. Kita kalau sudah dianggap sebagai karyawan di sebuah perusahaan, itu senangnya luar biasa, ya. Dianggap oleh bos, kalau saya ini adalah karyawannya. Tapi kalau nggak dianggap sama bos kayak apa coba, ya, kepikiran terus, ya, masuk kerja kayaknya males, kayak nggak dianggap. Tapi nanti di akhirat gimana, Pak, ya, sudah meninggalkan di dunia, kita dihadapan oleh Allah, menghadap kepada Allah, kita nggak dianggap oleh Allah, kayak gimana coba. Nah, ini yang perlu kita renungkan, yang perlu kita pikirkan. Kita boleh, ya, kerja, ya, untuk mencari ke dunia pada saat ini boleh, tapi jangan sampai kita tinggalkan pikiran kita kepada akhirat, ya. Kita niatkan kehidupan kita ini untuk akhirat, ya, bukan kita cinta kepada dunia, tapi cinta kita kepada akhirat, ya. Kita di dunia boleh, Pak, Bu, ya, kita memikirkan dunia boleh, tapi alangkah baiknya yang kita pikirkan betul-betul adalah bagaimana dunia kita ini bisa sampai ke akhirat. Nah, dunia yang kita miliki bagaimana bisa sampai ke di akhirat. Ya, ini diantaranya di tanggal 10 Muharram. Insya Allah, Pak, ya, Bu, ya. Mudah-mudahan apa yang telah kita pelajari, kita bahas pada malam hari ini, semoga Allah memberikan kepahaman kepada kita semua, ya. Allah berikan kepahaman, Allah berikan keberkahan, ya. Anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan solehah, ya. Anak yang berbakti kepada kedua orang tua, ya. Istri kita juga istri yang taat kepada Allah dan Rasulnya, ya. Kita juga bagaimana berusaha untuk bisa mengamalkan apa-apa yang telah disabdakan oleh baginda Nabi, berusaha taat kepada Allah, berusaha istiqomah taat kepada Allah dan Rasulnya. Insya Allah. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita tutup dengan doa insya Allah, ya. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala wa kulli sahabati Rasulillahi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbawna saghara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma barik lana fi umrina wa barik lana fi rizqina wa barik lana fi auladina wa barik lana fi ulumina wa barik lana fi azwajina wa barik lana fil maut wa fima ba'dal maut. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.